Halo anak-anak, siapa yang senang punya uang banyak? Manusia pada umumnya tertarik untuk mempunyai uang sebanyak-banyaknya. Jadi, ketika orang beragama datang kepada Tuhan, maka cenderung memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi semua keinginan dagingnya. Tuhan senang ketika umatnya bertobat dan bersyukur atas setiap anugerahnya. Namun apa yang dilakukan oleh Yoram, Raja Israel? Mari kita perhatikan apakah dia rela menundukkan diri pada anugerah Allah. Yuk, buka hati dan pikiran untuk dikoreksi firman Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Fania di acara kesayangan kita, berpetualang dalam kerajaan Allah. Yeay! Ya adik-adik, tema kita kali ini adalah manusia bertobat, itu yang Tuhan mau. Wah, apa aja ya kelengkapan cerita kali ini? Nah, sebelumnya Kak Fania ajak kita untuk baca dulu nih ayat emasnya di 2 Raja-Raja 6 ayat 9 ya. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Ya, dari 2 Raja-Raja 6 ayat 9. Nah, sebelum kita mulai cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo lipat tangannya dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini. Engkau masih menyertai kami dengan kesehatan, dengan kebahagiaan yang kami rasakan. Kami ingin mendengar cerita dari firman Tuhan, biarlah kami dapat belajar banyak tentang firman Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kakak akan menceritakan. Jadi pada zaman Elisa, bangsa Israel sering dimusuhi oleh bangsa Aram. Allah menempatkan Elisa di tengah-tengah Israel dalam situasi yang sulit. Hanya untuk menyatakan Allah hendak menunjukkan kasih dan anugerahnya yang besar. Anugerah yang kasih setianya bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada bangsa Aram. Ketika itu Raja Aram berulang-ulang berusaha melakukan teror adik-adik ya terhadap bangsa Israel. Raja Aram tidak mengerahkan pasukan yang besar untuk bertarung di area terbuka ya. Tetapi ya mengutus beberapa pasukannya saja ke tempat-tempat tertentu, misalkan ke sebelah sana ya, untuk menghadang dan merampok orang Israel. Nah, adik-adik, setiap kali Raja Aram merencanakan serangan di suatu tempat, ini yang luar biasa. Allah menyatakannya kepada Elisa. Elisa kemudian memperingatkan Raja Israel, Yoram, supaya jangan ke tempat itu, serta memberitahu penduduk di sekitar supaya selalu siap siaga. Sehingga rencana Raja Aram tidak terlaksana. Raja Israel tidak pernah meminta perlindungan dari Allah. Namun Allah berinisiatif memberikan perlindungan karena ia mengasihi umatnya. Nah adik-adik, bukankah ini seharusnya membuat Raja Israel ya, Yoram, sadar akan kasih Allah yang besar dan seharusnya ia bertobat kan? Dan bukankah juga Allah melakukan ini bukan hanya satu kali saja, tapi berulang-ulang. Sayang sekali ya adik-adik, Yoram tidak merasa bersyukur kepada Allah atas anugerahnya. Apalagi untuk bertobat tidak merasa. Ia memang mendengar nasihat Elisa dan berbuat seperti yang disarankan oleh Elisa. Tetapi ia tidak menundukkan diri kepada anugerah Allah. Bukankah itu juga yang sering kita lakukan ya sebagai orang Kristen? Kita hanya tertarik untuk memperoleh berkat jasmani dari Allah. Karena itu dapat memuaskan keinginan daging kita. Tetapi kita tidak mau bertobat dari dosa-dosa kita terus mengulanginya, malah dengan sengaja. Dan kita dengan kurang ajar menyangka bahwa kita layak mendapatkan berkat-berkat tersebut. Nah, bukankah seringkali kesaksian yang diberikan oleh sebagian orang Kristen menyiratkan hal ini? Meskipun dalam kesaksiannya mereka sering mengucapkan puji Tuhan atau haleluya, tetapi tidak terdengar kalimat pengakuan dosa
pertobatan, kerendahan hati yang mengakui bahwa sebenarnya mereka tidak layak untuk mendapatkan berkat-berkat itu. Jadi adik-adik, baiklah kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Begini bunyinya, ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu ada di 2 Petrus 3 ayat 9b. Nah adik-adik, demikian cerita tadi pelajaran kita. Jadi biarlah kita memetik buahnya, bahwa kita seharusnya bersyukur atas anugerah yang Tuhan kasih. Dan kita harus mengakui apa saja kesalahan kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan selalu berkenan kepada kita. Adik-adik, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini, sehingga kami, adik-adik semua, dapat belajar bahwa kami harus selalu bersyukur dan mengakui setiap kesalahan yang kami perbuat terhadap Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga bersukacita atas kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, bagaimana? Terberkati oleh cerita yang tadi? Pasti terberkati ya. Nah adik-adik, kalau terberkati, kakak ajak untuk kita bagikan cerita ini ke teman-teman yang lain ya, supaya kita lebih semangat untuk berpetualang dalam kerajaan Allah. Dan juga untuk like dan subscribe ya, aktifkan tombol loncengnya, ting dong, untuk selalu dapat cerita barunya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, firman Tuhan bukan mantra. Ya, pujian kepada Allah merupakan respon terhadap firman Tuhan. Sehingga memang diucapkan dengan mulut, tetapi harus ada kesadaran dalam hati. Tuhan itu sabar terhadap umatnya. Dia memberikan anugerah jauh melampaui yang diminta umatnya. Dan semuanya mempunyai tujuan yang indah, yaitu membuat hati kita hancur dan bertobat. Minta terus Tuhan melembutkan hati kita melalui firman-Nya yang besok sampai pada 2 Raja-Raja 6 ayat 11-17. Salam dan sampai jumpa.